sering beredar kabar bahwa Samiri, salah satu pengikut Nabi Musa, adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Hal ini mengacu kepada surah Toha yang menyebutkan bahwa Samiri telah melihat apa yang tidak mampu dilihat oleh Bani Israel. Samiri dikatakan mampu melihat wujud malaikat Jibril beserta tunggangannya. Segenggam tanah jejak tunggangan malaikat itu kemudian diambilnya untuk dilemparkan ke dalam leburan emas perhiasan Bani Israel. Lalu dengan proses yang ajaib, terciptalah patung anak sapi yang mengeluarkan suara. Bani Israel pun murtad, beralih keyakinan menyembah patung tersebut. Saat kejadian itu berlangsung, Nabi Musa sedang bermunajat di Bukit Sinai. Ketika beliau turun dan mengetahui hal itu, beliau lantas menghukum Bani Israel dengan perintah bunuh diri. Namun tidak untuk Samiri. Nabi Musa hanya menghukum Samiri dengan cara mengusirnya. Sebab beliau tahu bahwa Nabi Isa lah yang berhak membunuh Samiri di akhir zaman nanti. Demikianlah ringkasan cerita dari klaim tersebut. Untuk mengcross-check kebenaran klaim ini, kami sarankan pemirsa cobalah browsing. Kami pastikan Anda takkan pernah menemukan sumber asal berita ini di website-website kredibel manapun, kecuali dalam buku yang satu ini. Dahulu buku-buku sejenis ini menjadi bestseller di era tahun 95-an ke atas. Mungkin karena klaim penulis yang mengaku berasal dari Mesir. Dia mengaku sebagai Muhammad Isa Daud. Perlu diketahui ya pemirsa, nama ini adalah nama pena dari seorang penulis yang identitas resminya tak pernah dikenal oleh dunia internet. Kalau dia benar-benar eksis sebagaimana klaim dalam bukunya, tentulah masyarakat Mesir sangat mengenalnya setara dengan Anis Mansur saat ini. Ya, cuma Muhammad Isa Daud ini banyak ditentang sekali lagi oleh para ulama. Namun, menurut saya kita lihat kebenaran Muhammad Isa Daud ini apabila realita kita hari ini sesuai dengan analisanya. Bicara soal realita, Al-Quran memiliki aturan yang mengharuskan kaum muslimin untuk melakukan cross-check terlebih dahulu sebelum menganggap suatu berita sebagai kebenaran. Dalam Islam tidak diperkenankan Anda menyampaikan informasi kecuali dari sumber yang jelas. Quran surah ke-17 ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan sampai Anda ikuti sesuatu yang belum jelas pengetahuannya. Hati-hati. Selain itu, kita harus tahu hukum mentakwil ayat-ayat mutasyabihat. Dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 7, Allah menjelaskan bahwa sikap orang yang hatinya condong kepada kesesatan adalah mereka yang berusaha mencari-cari takwil ayat mutasyabihat. Padahal, hanya Allah yang maha mengetahui takwilnya. Agar kita tidak tersesat seperti vonis Allah dalam ayat ini, hendaknya kita kumpulkan seluruh dalil dari Al-Quran untuk memahami maksud Allah terkait kisah Samiri. Sebab apa yang dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran adalah versi terbaik dari kejadian-kejadian masa lalu sebelum Nabi Muhammad diutus. Pada hakikatnya, manusia biasa takkan mampu melihat malaikat. Syekh Thohir Al-Jaiziri di dalam kitabnya mengatakan bahwa manusia takkan mampu melihat malaikat dalam wujud aslinya, sebab jisim mereka adalah lembut, kecuali yang melihat mereka adalah para nabi. Pendapat beliau ini sebagai alim tentu saja bukan sekedar opini atau ilmu cocokologi, akan tetapi sejalan dengan Quran surah An-Najm ayat 13 dan 16 yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad pernah melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya. Adapun manusia pilihan Allah yang bukan nabi tetapi bisa melihat malaikat terabadikan dalam Quran surah Maryam ayat 17, di mana dikatakan bahwa malaikat Jibril menjelma menjadi manusia sempurna di hadapan ibunda Nabi Isa. Maka jika Allah menghendaki Samiri sebagai manusia pilihan, tentu apa yang dilihatnya merupakan sosok jelmaan malaikat, sebab Samiri bukan selevel nabi.
Namun, bagaimana jika yang dilihat oleh Samiri benar-benar wujud asli malaikat? Maka dapat dipastikan bahwa penglihatan Samiri adalah milik setan dari golongan jin yang bernama iblis. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, terdapat riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia menjelaskan bahwa di hari perang Badar, iblis ikut hadir di sana untuk menyemangati kaum musyrikin Quraisy. Saat itu, iblis menjelma menjadi Suraqah ibnu Malik. Akan tetapi iblis ketakutan ketika melihat para malaikat hadir membantu kaum muslimin. Lantas dia lari sambil berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Sungguh aku dapat melihat apa yang tidak mampu kamu lihat. Sebenarnya aku takut kepada Allah. Allah sangat keras siksanya." Kata-kata iblis ini diabadikan oleh Allah dalam surah Al-Anfal ayat 48. Berdasarkan kisah ini, dapat kita pahami bahwa makhluk yang bisa melihat malaikat selain para nabi adalah iblis. Maka dapat dipastikan bila Samiri kala itu sedang dirasuki oleh iblis. Hal ini tersirat saat Samiri mengaku bahwa dirinya terbujuk nafsu untuk mengambil segenggam tanah dari jejak utusan. Demikian pula Ad-Dajjal, kelak dia akan dirasuki oleh iblis. Sebab dalam hadis dikatakan bahwa Dajjal nantinya mampu melihat para malaikat sedang menjaga pintu-pintu kota Madinah. Pemirsa beriman, meski terdapat kesamaan antara kemampuan mata Samiri dengan Ad-Dajjal, bukan berarti keduanya adalah pribadi yang sama. Misalkan, anggap saja benar bahwa manusia yang bisa melihat wujud asli malaikat selain para nabi pasti itu Dajjal, maka bagaimana dengan bangsa Babilonia kuno ketika mereka mampu melihat malaikat Harut dan Marut? Apa lantas mereka disangka Ad-Dajjal juga? Tentu tidak, bukan? Dalam hal ini, Nabi Muhammad tak pernah sekalipun menjelaskan apakah yang dilihat bangsa Babilonia kuno itu merupakan wujud asli dua malaikat atau hanya berupa jelmaan. Kapan manusia biasa bisa melihat malaikat? Hukum kepastian bahwa seorang manusia biasa akan dapat melihat malaikat hanyalah ketika dirinya menghadapi kematian atau saat di akhirat nanti. Hal ini telah dijelaskan oleh Ibnu Katsir saat mentafsir Quran surah Al-Furqan ayat 22. Pada hari mereka melihat malaikat, di hari itu tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa. Mereka berkata, "Hijron mahjuro." Jadi, jika ada kesaksian bahwa orang-orang ini mampu melihat wujud asli malaikat di saat dirinya masih hidup, itu adalah berita sesat yang patut dijauhi. Kembali kepada kisah Samiri. Mengapa Nabi Musa menyuruh Bani Israel untuk bunuh diri, sedangkan Samiri hanya diusir? Perlu diketahui ya pemirsa, bahwa perintah bunuh diri dalam Al-Quran adalah hukuman bagi Bani Israel sebagai bentuk pertaubatan mereka dari dosa menyembah patung anak sapi. Hal ini hanya disyariatkan Allah kepada Nabi Musa untuk kaumnya. Tentu saja adalah hak Allah jika dia menginginkan Samiri diusir melalui perintah lisan Nabi Musa. Tak pernah ada penjelasan langsung dari Nabi Muhammad tentang keberadaan Samiri setelah diusir. Berdasarkan ayat 97 surah Toha ini, sebetulnya sudah cukup menjadi bukti bagi kita bahwa keadaan Samiri setelah diusir hanya dapat mengatakan, "Jangan sentuh aku." Sedangkan jika kita bandingkan dengan hadis kisah Tamim Ad-Dari ketika bertemu Ad-Dajjal, saat itu Ad-Dajjal justru mampu berkata lebih banyak daripada kalimat, "Jangan sentuh aku." Pemirsa yang dirahmati Allah, berdasarkan pembahasan kita tadi, sudah sepatutnya bagi kaum muslimin cukup mengimani apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran secara jelas.
Tidak patut bagi kita ikut-ikutan menyebar berita bohong dengan dalih yang penting bisa menambah iman akhir zaman. Seharusnya kita tidak demikian. Jadi orang-orang yang mudah menerima informasi dan tidak ingin menyaring pada apa yang melakukan, itu menunjukkan imannya bermasalah di situ. Lemah iman dia. Sekarang cek tuh berita di media itu kan banyak sekali tuh. Ambil sini, copy sini, paste, sebarkan lagi, sampaikan lagi. Bahkan kata Nabi, cukup dikatakan seorang itu pendusta. Awas hati-hati ya. Cukup dikatakan seorang pendusta jika dia menerima berita tanpa menyaring kemudian menyebarkannya lagi. Awas hati-hati, kafa bil mar'i kadhiba. Cukuplah seorang dikatakan pendusta hanya sekedar menerima berita tanpa menyaring disebarkan lagi dan terbukti itu salah itu. Bagaimana pemirsa? Cukup jelas bukan? Klaim Samiri sama dengan Ad-Dajjal adalah klaim batil yang sangat jauh dari kebenaran. Kami rasa cukup sekian dulu perjumpaan kita. Pembahasan klaim tentang Dajjal pernah disalib menggantikan Yesus akan diulas pada video kami selanjutnya.